Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang pemain baru kedua yang dikontrak oleh Persib Bandung, yaitu Hamrah Hehanussa untuk durasi 2 tahun. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sebelumnya Persib mengumumkan bahwa mereka telah mengontrak Sadil Ramdhani untuk durasi 3 tahun, dan sekarang Hamrah menjadi pemain lokal kedua yang gabung ke Persib Bandung. Tentu muncul sebuah pertanyaan, kapan para pemain asing dari Persib akan diperkenalkan sebagai pemain baru dari klub asal kota Bandung yang telah 2 kali berturut-turut menjadi juara dari Liga 1? Jawabannya simpel, yaitu memang mereka belum juga tiba di Indonesia. Sehingga tentu yang diperkenalkan lebih dulu adalah pemain-pemain lokal yang sudah berada di kota Bandung. Dan setelah Hamrah yang saya mendapatkan info, Alfrianda Dewangga yang nanti akan diperkenalkan sebagai pemain baru ketiga dari Persib Bandung. Jadi seperti yang sebelumnya saya mengatakan di channel ini, bahwa memang saya mendapatkan informasi dari luar angkasa bahwa ada 3 pemain lokal dan juga 5 pemain asing yang telah dikontrak oleh Persib Bandung jelang musim lalu berakhir. Nah, inilah 3 pemain lokal tersebut. Yang pertama Sadil, yang kedua Hamrah, dan yang ketiga Alfrianda Dewangga. Tapi kita tahu setelah musim berakhir ada lagi beberapa pemain dari Persib yang meninggalkan Persib Bandung, sehingga tentu akan ada penambahan pemain baru. Memang rumornya ada Cyrus Margono yang diincar, tapi yang saya dapatkan informasi bahwa Cyrus telah memilih untuk tetap bermain di Eropa. Dan ada juga Shane Patinama yang juga rumornya semakin kencang bahwa akan segera menjadi bagian dari Persib. Tapi yang saya mendapatkan informasi bahwa Shane memprioritaskan untuk mencari klub di Thailand agar dia nantinya bisa kembali bermain di Eropa. Tapi kita tunggu, bisa saja segala sesuatunya berubah. Tapi sejauh ini informasi yang saya dapat, ya level akurasinya luar biasa. Dan tentu dalam hal ini manajemen dari Persib Bandung memang tengah mencari pemain-pemain yang usianya berada di bawah 27 tahun. Kenapa? Agar para pemain tersebut bisa menjadi bagian dari skuad Persib Bandung untuk jangka waktu yang lama. Terlepas jika nanti mereka tidak bisa perform, itu nanti beda lagi situasinya. Tapi tentu diharapkan pemain-pemain baru semuanya bisa memberikan kontribusi bagi Persib Bandung, karena Persib bukan saja akan berkompetisi di Liga 1, tapi juga di kompetisi antar klub Asia dimulai dulu dengan pertandingan playoff mereka kan, agar bisa nanti bermain di fase grup Asian Champions League 2. Nah, artinya tentu Persib mencari pemain-pemain yang dalam usia produktifnya yang bisa bermain mengandalkan kecepatan dan juga punya fisik yang kuat, dan juga tentu yang punya visi. Nah, Sadil kita tahu dia adalah pemain yang kreatif. Bagaimana dengan Hamrah? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang Hamrah Hehanussa. Memang Hamrah bukan merupakan top profile player, ya kan? Karena dia bahkan belum pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Karena sekarang kan usianya sudah 25 tahun ya. Tapi jangan salah, pemain ini bisa menggeser dominasi back-back asing di Liga 1 karena dia menjadi bagian penting dari Persik Kediri. Meskipun kita tahu bahwa Persik bukan merupakan tim yang bersaing di papan atas, tapi performa dia konsisten teman-teman, sehingga dia tetap menjadi pilihan utama walaupun ada pergantian pelatih. Dan sebetulnya di klub Persija Jakarta yang dia pernah membela Persija Jakarta, dia gak mendapatkan menit bermain yang cukup. Bahkan di Dewa pada saat dipinjamkan juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Tapi pada saat dia dipercaya, dia menunjukkan kualitasnya. Artinya pemain ini sebetulnya punya kemampuan yang istimewa. Berarti memang dia membutuhkan jam terbang, dan itu dia buktikan di Persik Kediri. Dan selain juga dia bisa bermain sebagai back tengah, sebetulnya Hamrah bisa juga bermain sebagai full back di kiri ataupun kanan. Dua-dua kakinya tuh bagus. Kiri dan kanan tuh sama bagusnya. Cuma memang lebih ideal dia bermain di tengah karena pemain ini punya kemampuan. Ini saya jujur ya, saya gak bohong ya. Punya kemampuan yang namanya, yang biasa juga kalian pakai ini istilahnya, yaitu reading the game, untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan. Walaupun tentu dia juga perlu bantuan lah dari partnernya di lini pertahanan, siapapun pemain tersebut. Jadi memang pemain ini adalah team player. Dan jika teman-teman sering menonton pertandingan dari Persik Kediri, dia adalah pemain yang juga bisa menjadi penghubung
dari lini pertahanan ke lini tengah. Artinya memang dia adalah pemain yang juga mengandalkan passing. Nah, pemain seperti ini tentu ideal bagi Persib, tapi saya yakin bahwa nanti akan ada back asing juga di Persib. Nah, artinya harus bisa bersaing juga Hamra. Tapi bukan berarti Hamra ini dikontrak untuk menjadi pelapis, enggak. Tapi biar ada kompetisi atau ada persaingan secara internal di skuad Persib Bandung. Artinya siapapun yang bisa perform nanti akan menjadi bagian dari starting lineup. Nah, inilah bagusnya Boyan Hodak. Dia adalah pelatih yang fair. Jadi jika pemain yang bisa perform, ya tentu dia akan memberikan kesempatan untuk terus menjadi pilihan utama di skuad Persib Bandung. Dan kita tahu, sebelumnya kakak dari Hamra yaitu Rezaldi, yang juga sebelumnya pernah membela Persija, sudah menjadi bagian dari skuad Persib jauh lebih dulu kan, lebih awal. Pada saat itu Persib masih dilatih oleh Luis Mia, dan Rezaldi sangat disayangkan musim lalu dia cedera ya, cedera lama, sehingga dia tidak bisa mendapatkan menit bermain di Persib Bandung yang cukup seperti sebelumnya di musim 2023-2024. Dan Rezaldi ini kan beda ya, posisinya memang adalah back kiri dan dia dikenal lah punya crossing-crossing yang tajam. Nah, ini menarik nih jika nanti Hamra dan Rezaldi akan bermain. Nah, saya belum tahu juga nih informasinya dengan Edo juga meninggalkan Persib. Nih siapa nih pemain back kiri selain Shin yang diincar oleh Persib? Mungkin juga nanti ada pemain lain yang akan mereka datangkan. Tapi ya tentu pemain lain tersebut siapapun itu yang gabung ke Persib sebagai pemain baru harus juga bersaing dengan Rezaldi. Karena Rezaldi itu sebetulnya sudah dapat chemistry di Persib. Berarti ini hanya asumsi saya, manajemen Persib ini coba untuk mendatangkan pemain-pemain yang punya performa yang konsisten di klub mereka sebelumnya agar mereka bisa menjadi bagian dari persaingan yang sehat di skuad Persib Bandung, supaya siapapun pemain yang nanti diberikan kesempatan itu harus bisa mengikuti instruksi dari Boyan Hodak dan juga memberikan penampilan atau performa terbaiknya. Berarti apa? Berarti Persib coba untuk bertransformasi sebagai klub yang sehat, di mana setiap pemain itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan keterampilan mereka. Berarti dalam hal ini Boyan Hodak yang harus teliti melihat perkembangan semua pemain yang berada di dalam skuad Persib Bandung. Dan satu lagi informasi yang saya dapat, akan ada beberapa pemain muda yang diorbitkan di skuad senior Persib, tapi tentu perlahan-lahan lah mereka akan diberikan menit bermain. Kita tahu sebelumnya sudah adalah banyak pemain muda dari akademi atau juga klub internal Persib yang diorbitkan ke skuad senior Persib Bandung. Jadi setelah Sadil yang usianya masih 26 tahun, sekarang Hamra yang usianya masih 25 tahun, kalau nggak salah nanti 1 Juli itu ulang tahun dia. Artinya nanti dia akan berusia 26 juga ya. Kemudian Dewangga yang usianya masih 23 tahun kalau nggak salah, tapi sebentar lagi nanti 24 tahun dia. Kalau nggak salah akhir bulan ini ya, saya lupa tanggal berapa. Nah, ini pemain-pemain muda yang ditarget Persib, dan pemain-pemain yang semuanya punya jam terbang. Jadi bukan penghangat bangku cadangan di klub mereka sebelumnya. Tapi pada saat di Persib inilah mereka harus struggle. Mereka harus berjuang untuk bisa mendapatkan tempat. Dan kita tahu Boyan Hodak tuh suka pemain yang bekerja keras, yang mengikutilah instruksinya. Maka itu musim lalu walaupun Kosijan itu performanya tidak begitu baik, tapi karena dia mampu mengikuti instruksi dari Boyan, ini yang saya dapat bocoran, nah dia tetap diberikan menit bermain. Tapi sering berjalannya waktu ketika manajemen ingin mencari pemain lain yang tentunya punya atau yang diharapkan bisa lebih konsisten daripada Kosijan, maka itu Kosijan tidak dipertahankan. Sama juga seperti Castanir, bahkan saya mengkritisi tentang dua pemain tersebut pada saat saya mengundang Mas Aditya kan di podcast Bincang Bareng Binder. Nah, ini yang menarik kan, sekarang kita menunggu pemain-pemain asing dari Persib. Saya pikir ya dalam pekan ini mereka akan diperkenalkan satu persatu, tapi seperti yang saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa mayoritas adalah pemain-pemain yang kidal, artinya mengandalkan kaki kirinya. Nah, Dewangga, Sadil, kemudian Hamra juga sebetulnya punya kaki kiri yang kuat, ya kan? Nanti ada juga beberapa pemain asing yang sebelumnya pernah bermain di Liga 1 yang juga dikontrak oleh Persib yang juga akan bermain. Nah, kalau feeling saya nih, kemungkinan Persib akan bermain lebih menyerang musim depan, dan saya pikir itu gak ada salahnya. Ada sedikit perubahan lah dalam gaya permainan dari Persib, walaupun kita tahu Boyan tuh bukanlah tipe pelatih yang mengutamakan ball possession ataupun permainan indah, tapi dia mengutamakan hasil akhir dan juga teamwork.
Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Persib permainannya itu buruk, nah itu salah. Tapi Persib permainannya taktis. Taktiknya seperti apa? Sepak bola reaktif. Jadi menyerap tekanan dari para pemain tim lawan, mereka coba untuk menemukan ritme permainan, baru perlahan-lahan mereka akan membangun serangan untuk bisa menciptakan peluang tentu dengan harapan mencetak gol. Nah, plus poin dari Persib, musim lalu mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan. Betul kan, seperti Ciro, kemudian ada juga Beckham Putra. Nah, mereka ini adalah katalis lah, atau adalah mesinnya di lini tengah. Nah, ini yang sekarang saya lagi tunggu nih dari pemain-pemain asing. Saya memang punya beberapa nama, tapi yang saya dapat informasi terakhir bahwa mungkin akan ada pemain yang berbeda yang nanti gabung. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi negosiasi antara Persib dengan para pemain tersebut, tapi saya pikir ada baiknya kita menunggu saja nanti pengumuman secara resmi dari manajemen Persib. Tapi feeling saya ini Persib musim depan tentu akan coba untuk kembali menjadi juara, walaupun itu tidak mudah karena dengan adanya banyak pemain baru, tentu mereka membutuhkan waktu untuk adaptasi. Tapi feeling saya mereka akan tetap bersaing di papan atas jika mereka bisa cepat menemukan formula untuk bisa menurunkan pemain-pemain yang tepat, karena kita tahu bahwa belum tentu para pemain baru ini bisa langsung nyetel sebagai satu unit, walaupun sebelumnya mereka juga bermain di Liga 1, tapi beda. Banyak contoh pemain yang sebelumnya, ya istilah keren dari teman-teman ini gacor di klub mereka, tapi pada saat pindah ke klub lain, performanya tidak sebaik seperti di klub sebelumnya. Banyaklah contoh pemain asing ataupun pemain lokal. Nah, artinya pada saat di Persib kita tahu ekspektasinya kan selalu tinggi ya. Apalagi dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Boboto, ya sebenarnya tingginya bukan harus menang terus, tapi ya menunjukkan performa terbaiknya. Berarti memang dalam hal ini setiap pemain yang nanti akan menjadi bagian dari Persib bukan saja harus berlatih keras, tapi juga di setiap pertandingan itu harus bisa memahami taktik dari Boyan Hodak, dan itu tentu tidak mudah. Karena Boyan Hodak ini punya kualitas dalam pemilihan taktik, dan banyak yang mengatakan taktiknya sama, enggak juga. Kadang-kadang dia juga bisa meminta para pemain Persib bermain dengan tempo tinggi, tergantung lawan yang dihadapi. Jadi teman-teman, kita tunggu lagi nanti pengumuman pemain barunya dari Persib. Tapi untuk sementara ini kita tahu bahwa sudah ada 3 pemain lokal yang akan gabung ke Persib. Feeling saya akan bertambah lagi nanti 1 pemain lokal lainnya. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.